Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Oke, saudara, kita hari ini kita mau belajar dari satu tokoh. Ya mungkin kita dengar ceritanya, tahu ceritanya, tapi kadangkala kita nggak banyak ngedalemin cerita itu. Saya mau ajak kita semua buka Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ayat 4, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Oke, tentang peranakan semua. Ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan siapa saudara? Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudara, di dalam Alkitab tentang silsilah Yesus, tentang latar belakang Tuhan Yesus, saudara udah pernah baca ini ya, Matius 1 ya, tentang ini memperanakan ini, benar ya? Ada beberapa pengupasan yang ajaib sebenarnya. Nanti kita akan belajar bahwa kita itu keturunan yang disebut Tuhan sebenarnya, tapi itu nanti kita mau belajar nanti itu. Tapi saya mau belajar, saya mau ajak kita untuk lihat benar-benar di ayat ke-6. Tapi sebelum itu, saudara, di silsilah Yesus, keturunan Yesus, cuma ada 3 perempuan yang disebut sama Alkitab. Cuma ada 3 nama perempuan yang disebut. Pertama itu Tamar, kedua Rahab, yang ketiga Rut. Kalau saudara tahu, semua 3 perempuan yang disebut ini semua adalah perempuan yang berdosa. Tamar, kalau kalian baca Alkitab tahu ceritanya. Rahab itu dari keturunan yang dari Lot. Jadi Lot, anak-anaknya Lot menyetubuhi bapaknya dan akhirnya lahir keturunan Rahab. Rut itu adalah keturunan bangsa yang dibenci sama orang Israel. Jadi keturunan Tuhan Yesus, dia mau sampaikan bahwa keturunanku itu nggak ada yang baik, nggak ada yang beres. Jadi saudara bersyukurlah kalau kenapa ya kak, kok ayah saya, bapak saya, ibu saya, atau mungkin paman saya, opung saya nggak ada yang benar. Ya udah, Yesus keturunannya nggak ada yang benar. Benar? Benar nggak? Benar. Daud aja itu bukan raja yang benar loh. Daud itu raja yang selengean, Daud itu raja yang kurang ajar kalau bisa saya bilang. Kenapa? Karena Daud itu mengambil istri Berseba, yang sebenarnya itu bukan istri sahnya dia, benar ceritanya. Nah tapi hari ini kita mau belajar satu hal yang penting sebenarnya di ayat 6. Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo. Coba saudara perhatikan baik-baik. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kenapa Alkitab nggak sebut dari Berseba? Kenapa Alkitab sebut siapa? Uria. Hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh namanya Uria. Dalam perjanjian Tuhan namanya itu disebut. Bukan Berseba yang Tuhan mau sebut, tapi Uria. Karena dia adalah tokoh yang benar-benar sangat-sangat loyal, sangat-sangat setia. Walaupun pemimpinnya mengkhianati dia tetap setia. Walaupun banyak hal yang kadangkala dia sudah lakukan ekstra, dia sudah lakukan lebih, tapi kalian sudah tahu nggak ceritanya Uria? Daud itu sengaja masang Uria di barisan medan perang paling depan, dan lawannya itu yang kuat-kuat, dan akhirnya Uria mati. Tahu kan ceritanya? Kalau yang nggak tahu baca Alkitab lagi. Padahal Uria itu adalah salah satu jenderalnya Daud, salah satu tokoh pentingnya Daud, salah satu kalau bisa dibilang panglima perangnya Daud itu Uria. Tapi kalau kita tahu latar belakangnya apa yang terjadi, saat Daud lagi santai, saat Daud lagi nggak berperang, dia ada di atas sotoh rumah, tiba-tiba matanya melihat ada perempuan yang sedang tidur, sedang main game, sedang nonton TV, enggak, sedang mandi. Di situ Daud lihat, wah perempuan ini cantik. Akhirnya kalau yuk kita daripada kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lihat yuk di 2 Samuel 11. Biar ada dasar firman, dan saya mau ajak saudara kita belajar dari satu tokoh ini, namanya
Uria. Saya akan bacakan ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, kita itu tentara Tuhan. Amin. Kita itu pasukan Tuhan. Kita bilang pada saatnya berperang bukan waktumu untuk santai. Pada saat engkau hari-hari ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, dunia sedang tidak baik, bukan waktumu untuk santai. Kita itu pasukan tentara Tuhan, amin. Jangan ada waktunya ketika saat perang kita ngutus orang lain untuk perang. Kenapa? Karena dampaknya itu akan repot, akan berabe. Ketika panggilan kita saat ini kita lihat dunia sedang kacau, kita lihat saat ini keadaan sedang tidak menentu, bagian kita ngapain? Bagian kita bukan santai, berdoa. Lakukan tindakan sesuatu untuk mengubah keadaan. Saya nggak bisa cerita ke banyak orang di depan TV bagaimana kita harus tetap tenang, tetap berani, harus tetap mengucap syukur, harus tetap menghadapi COVID atau Corona seperti ini dengan keadaan yang tetap mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa. Ya mungkin nggak bisa, tapi dimulai dari dampak yang kecil yang kau bisa lakukan. Dengan apa? Dengan berdoa. Pakai lutut kita, pakai dengkul kita untuk berdoa, untuk berlutut menyembah Tuhan. Saatnya perang. Perang itu nggak cuman tentara loh. Kita juga berperang, benar? Alkitab bilang apa yang akan kita hadapi itu adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang di udara. Dan itu peperangan yang nyata. Peperangan jiwamu itu peperangan loh. Setan itu sedang melepaskan tembakan-tembakan untuk mengancam kita, mengintimidasi kita. Itu perang. Jadi nggak ada waktunya untuk santai. Kenapa? Kita berikutnya. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud lagi santai, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Ini kurang ajar sebenarnya. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara, Daud seorang raja, seorang yang pemain musiknya Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, bahkan Alkitab bilang seorang yang berkenan di hati Tuhan. The man of his heart, orang yang ada dalam hatinya Tuhan, bisa jatuh. Kenapa? Karena udah waktunya perang, dia malah santai. Harusnya keadaan waspada, harusnya keadaan menghadapi Samaria, menghadapi bangsa Filistin, dia malah santai di sananya. Dan kalau kalian tahu ceritanya, Daud ini benar-benar luar biasa loh, luar biasa kebangetannya. Benar nggak? Dia cuma lihat ada perempuan lagi mandi, dia nanya ke orang, mungkin ke asistennya, ke menterinya, itu siapa? Itu Betseba, istri Uria. Oh, panggil dia. Apa yang terjadi? Daud tidur dengan perempuan itu, dan akhirnya perempuan itu mengandung. Saya cuma mau kasih tahu ini kebobrokannya Daud, ini kedosanya Daud, walaupun dia sudah membayar. Kalau kalian tahu ceritanya, akhirnya anak dari Betseba itu kenapa? Mati, ya kan? Tahu ceritanya. Dan Alkitab bilang bahwa dia terus membayar harga sampai akhir hidupnya. Membayar harga dengan apa? Dengan akhirnya dia dikejar-kejar oleh siapa? Anaknya sendiri. Jadi saudara, saya mau bilang gini, ketika engkau melakukan sesuatu, menabur benih sesuatu, percayalah benih itu akan tetap tinggal. Engkau menabur yang baik, percayalah benih baik itu akan tetap tinggal. Tapi kalau engkau menabur kutuk, engkau menabur sesuatu yang buruk, itu juga akan tetap tinggal. Kalian tahu ceritanya Daud kan? Sampai akhir hidupnya dia tetap dikejar-kejar sama anaknya sendiri, Absalom.
Sampai Daud akhirnya harus sembunyi di Gua Adulam. Di situ dia ketemu sama mantan pencopet, mantan pencuri, mantan perampok-perampok. Dan akhirnya di Gua Adulam itu mereka yang perampok-perampok jadi pahlawan-pahlawan Daud. Jadi saudara, saya mau bilang, setiap benih yang kau tabur, engkau akan lihat konsekuensinya. Ya Kak, tapi dia Tuhan Allah yang setia dan adil. Memang, dia Tuhan mengampuni Daud enggak? Nabi Nathan bilang bahwa aku mengampuni. Tuhan bilang Tuhan mengampuni, tapi ada konsekuensi di balik itu. Ketika saudara lakukan sesuatu, ingatlah ada konsekuensi di balik itu. Dan Daud bayar harganya. Berikutnya. Lalu ayat 6 nih, liciknya Daud. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Tuhan. Lagi berperang dipanggil. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud dengan keadaan Yoab, tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari sana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Maksud hatinya Daud apa? Dia sudah buat kesalahan. Dia tahu dia salah. Kenapa? Menghamili istri orang, istri Uria. Dan akhirnya Uria lagi di medan perang dipanggil, dibaik-baikin lah. Sampai Daud nyuruh orang-orangnya kasih dia hadiah. Kasih dia hadiah. Kenapa? Dia mau nyogok Uria. Dia mau baik-baikin Uria. Tapi saudara lihat responnya Uria. Ayat ke-9. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku dan makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan itu. Saudara lihat loyalitasnya Uria. Dia disuruh pulang sama Daud, pulang, istirahat. Basuhlah tanganmu, basuhlah kakimu. Kesetiaannya, loyalitasnya buat saya ini benar-benar ajaib. Dia suruh pulang tapi dia nggak mau. Dia tetap menunggu karena dia bilang apa? Tabut Tuhan ada di sini. Tuanku Yoab tetap di sini. Rajaku tetap di sini. Masa aku pulang? Ini karakter tentara banget. Ketika komandannya belum pulang, dia pulang. Dia tahu bagian dia apa. Loyalitas Uria ini luar biasa. Saudara, kalau saudara baca ayat sebelumnya lagi, kita balik ke sebelumnya, di situ dibilang Uria itu orang Het. Benar ya? Uria itu orang Het. Orang Het itu apa sih? Kalau saya nggak mau baca Alkitab lagi, tapi nanti kalian bisa baca 2 Samuel 23 sampai 39. Orang Het itu adalah orang yang jadi musuhnya Israel. Jadi zaman dulu saudara, banyak musuhnya orang Israel. Ada orang Amori, ada orang Filistin, banyak. Dan salah satunya juga orang Het. Tapi ada satu kejadian yang luar biasa, bagaimana orang Het ini akhirnya dipulihkan, tidak menjadi musuh Israel lagi. Itu di 2 Samuel 23 sampai 39. Kenapa saya akan ceritakan ya, daripada baca nanti. Satu waktu Abraham, istrinya Sarah itu meninggal. Dan ketika meninggal pas istrinya meninggal dia ada di daerah orang Het. Niat Abraham ingin apa? Niat Abraham itu ingin membeli gua Makpela bersama ladangnya. Dan dia mau beli sama namanya Efron, seorang Het. Abraham datang ke orang Het dan sujud di depan orang-orang Het. Dan Abraham bilang, istriku sudah tiada. Bolehkah aku membeli ladang ini dan gua Makpela itu untuk persemayaman terakhir istriku? Orang Het bilang apa? Tidak Tuan, kami tidak akan menjualnya, tapi kami akan memberikannya untuk engkau. Karena engkau adalah orang yang besar, orang yang ditakuti Tuhan. Nanti kalian bisa baca sendiri di 2 Samuel 23. Terjadi perbincangan di situ. Sampai satu titik akhirnya mereka maksa-maksa. Abraham mau beli,
orang headnya apa? Efronnya bilang apa? Enggak, buat engkau aja. Kira-kira gimana saudara? Mau beli tanah, saya mau bayar nih 300 juta misalnya. Enggak, buat kamu aja. Enggak, saya mau bayar. Enggak, buat kamu aja. Enggak, saya mau bayar. Sampai akhirnya Abraham kasih tahu gini, ini istriku yang dimakamkan. Dan aku harus membayar harga buat istriku. Dan akhirnya Efron itu menerima, dan akhirnya Daud membeli. Membeli apa? Membeli ladang orang Het dan gua Makpela, tempat Sarah dimakamkan. Di situ akhirnya terjadi rekonsiliasi, di situ akhirnya terjadi perubahan. Saudara, saya mau bilang gini, ketika kita bicara takdir, ketika kita datang ke Tuhan, tidak ada takdir yang buruk. Amin. Orang Het yang tadinya orang yang di salah satu bangsa yang dikutuk sama Israel, karena kejadian itu akhirnya Het dipulihkan. Dan saudara lihat, ada seorang keturunan Het namanya Uria, dia jadi panglimanya Daud. Dan saudara lihat lagi tadi di Matius 1 ayat 6. Tuhan gak nyebutin Berseba, tapi Tuhan jelas nyebutin istri Uria. Tuhan mau bilang apa? Ada perjanjian antara aku dengan Uria. Bagaimana kesetiaannya, bagaimana walaupun dia tahu sebenarnya. Kalau nanti saudara lihat ke sejarah dunia sama kitab apokrif. Kitab apokrif itu kitab yang nggak dibahas dan nggak ada di Alkitab. Sebenarnya Uria tahu istrinya hamil. Tapi yang dia lakukan apa? Dia tunjukkan loyalitasnya ke pemimpinnya. Walaupun saudara, kita mau belajar dari Uria. Walaupun kadang-kala pemimpin kita kadang-kala berkhianat sama kita. Pemimpin kita kadang-kala nggak benar dengan kita. Pemimpin kita kadang-kala ngambil keputusan yang kok kayak gini amat ya. Saya mau bilang saudara, belajar loyal, belajar taat. Karena dari situ engkau seperti mengikat perjanjian dengan Tuhan. Namamu akan tetap diingat. Ajaib kan? Ketika perempuan yang lain, Tamar, Rahab, dan Rut disebut di Alkitab. Kenapa Berseba nggak disebut? Kenapa di Alkitab sebutnya Uria? Karena Tuhan mengingat tentang Uria. Saudara, saya mau bilang lagi ya, Uria itu artinya Jehovah is my light, atau Tuhan adalah terangku. Itu artinya Uria. Jehovah is my light. Saya senang sama ketika bahas tokoh Uria ini, saya senang lah. Kenapa? Karena walaupun dia tahu dia ditempatkan sama Daud di medan musuh terberat dan dia ditaruh di barisan paling depan, dia tetap setia. Benar? Nanti kalau kalian baca ceritanya, Daud itu sengaja loh saudara, sengaja naruh Uria di paling depan. Padahal ini panglima perang. Harusnya panglima perang, kalau sistem peperangan zaman dulu, panglima perang ada di mana? Di belakang. Yang depan apa? Pion-pionnya. Kalau kalian main catur, jenderalnya, peluncurnya, kudanya, menterinya, ratu rajanya itu ada di mana? Belakang, bener kan? Pionnya ada depan. Tapi Daud ngeluarin instruksi ke Yoab dan bilang ke Uria, kamu ada di depan, kamu harus di depan. Kenapa? Saking jahatnya dan saking liciknya Daud, berupaya mengambil istrinya Uria. Tapi apa respon Uria? Dia tetap lakukan bagiannya. Dia tetap lakukan perintah yang tuannya sampaikan. Yuk, kalau belum tahu kita baca lagi ya. 2 Samuel 11 ayat 14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Jahat loh. Dia kasih perintah, kasih surat nih misalnya nih. Kasih surat misalnya Yoab itu Rian. Misalnya Uria itu Jaya. Kasih pesan. Anggap Daud. Ini tolong kasih ke Yoab, pemimpinmu. Tahu nggak sebenarnya liciknya apa? Harusnya bisa langsung kasih ke dia, bener kan? Tapi kenapa harus pakai Yoab? Itu yang pertama. Dan yang kedua, perintah berikutnya apa? Ketika Uria sudah di depan, kamu mundur. Yoab harus mundur, menarik diri. Kalau di bahasa yang lain, kamu Yoab
dengan pasukanmu mundur. Kalau di bahasa yang lain. Itu benar-benar jahat. Benar nggak? Kamu lagi perang, Uria taruh depan, ketika mau perang, pasukannya suruh mundur. Jadi yang ngadepin sendiri musuh siapa? Uria sendiri. Dan dia tahu nggak? Dia dapat perintah suruh ada di depan, dia tahu. Dan dia tahu konsekuensinya nggak? Tahu. Kemungkinan dia akan mati. Tapi yang Uria lakukan apa? Dia tetap lakukan. Nangkep nggak sampai sini? Dan saya mau bicara bukan Daud. Daud akhirnya bertobat, saudara. Saya nggak mau bilang akhirnya Daud sampai sekarang berdosa, enggak. Dia bertobat dan dia benar-benar berubah dan dia jadi kekasih Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bayar harga buat semua dosa ya, kejatuhan. Bahkan di Mazmur dia tulis kejatuhannya dan dosa-dosanya. Kalau kalian baca Mazmur Daud, ada di situ pengakuannya dia, dosanya dia tulis loh. Dan itu yang membuat Tuhan senang. Kenapa? Karena dia menulis semua dosanya dia. Tapi hari ini saya nggak mau bicara tentang Daud. Hari ini saya mau bicara tentang Uria. Bagaimana kesetiaannya. Bagaimana dia membuktikan bahwa apapun yang Tuanku suruh, aku akan lakukan. Apapun yang Tuanku Raja suruh, aku akan lakukan. Nah, Tuhan butuh karakter-karakter Uria di akhir zaman ini. Apa yang Tuhanmu suruh, mau nggak engkau lakukan? Sekalipun konsekuensinya engkau ada di medan pertempuran paling depan, mau nggak engkau lakukan? Kenapa? Ketika engkau lakukan itu, akan ada perjanjian yang kekal antara engkau dengan Tuhan. Nama Uria dicatat nggak di perjanjian baru? Dicatat nggak? Dicatat. Di Matius dicatat. Dia keturunan Daud, melahirkan Salomo dari istri Uria. Gak disebut Bersebanya. Nah, mau gak kita belajar untuk loyal, belajar untuk setia? Bahwa apa yang Tuhan mau, kita mau kerjakan. Apa yang Tuhan lakukan, kita mau kerjakan. Kita lanjut ya. Ayat 16, 2 Samuel 11 ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Uria tahu ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka bergugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud juga. Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat dengan kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Terus itu tentang Abimelek. Tapi hari ini saya nggak mau bahas Abimelek dan Daud, tapi saya mau bahas karakter Uria. Kita mau belajar dari Uria. Dia tahu dia ada di depan medan perang. Dia tahu konsekuensinya seperti apa. Dia tahu harga yang harus dia bayar seperti apa. Tapi karena dia ngerti, aku ini tentara, aku ini panglima perang, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara, saya mau bilang gini, ketika Tuhan suruh saudara apapun juga, mari belajar lakukan. Kita nggak pernah mengerti jalannya Tuhan, amin. Tapi saya sangat yakin dan percaya jalannya yang terbaik. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Sama seperti Uria, perjanjiannya tetap dia tulis. Apa yang dia lakukan, apa yang Uria lakukan tetap tertulis. Dan apa yang Uria bayar dengan nyawanya sendiri, itu tetap tertulis di Alkitab. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mau lakukan sesuatu, Tuhan akan memimpin kita. Saya ingat satu waktu kami itu pelayanan di daerah Kalimantan Timur, saudara. Di pinggiran Samarinda. Kita mau buat acara, mengumpulkan beberapa pendeta, mengumpulkan beberapa gereja. Kita datang ke satu gereja besar. Kita ngomong tentang visi misi kita, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita mau sampaikan.
Kenapa? Karena waktu sebelumnya kita nyari gereja, teman-teman saya itu bilang, Kak, kenapa saya kuat ya dapat ini loh, ini gereja ini, Tuhan bilang ini kita datengin. Oh, saya bilang kita nggak kenal orangnya, ini gerejanya besar, mau nggak ya? Akhirnya di hati bilang, udah taat aja, belajar nurut aja. Kamu itu tentara Tuhan, belajar nurut. Akhirnya kami kita datengin gereja itu, kita jelasin visi misi. Akhirnya gereja itu bilang, wah kita nggak bisa, kita sudah punya agenda sendiri, kita sudah punya rencana sendiri, tanggal segitu kita nggak bisa. Kayaknya gereja-gereja lain juga nggak bisa deh, udah langsung ngomong begitu saudara. Udah disekakmat seperti itu. Akhirnya apakah kita bilang, oh ya udah deh, yaudah kita pulang aja ya, udah makasih. Enggak. Yang kita lakukan, oh ya. Akhirnya saya cerita tentang kebaikan Tuhan, kami cerita tentang pelayanan yang Tuhan buat, kami cerita tentang mukjizat keajaiban yang Tuhan buat. Kita cerita banyak hal. Kita nggak terus maksa, oh harus, enggak. Akhirnya kita cerita. Kita ngalir, kita cerita tentang kebaikan Tuhan, kita cerita tentang apa yang Tuhan buat, terus cerita itu. Saya kesaksian, teman-teman saya satu tim itu kesaksian, dan akhirnya saudara apa yang terjadi? Gembalanya dengar kesaksian kita dan gembalanya tiba-tiba nangis. Saya nggak tahu, tapi saya percaya itu Roh Kudus, Roh Tuhan yang sedang ngasih tahu dia. Dia nangis, akhirnya selesai itu kita doain. Gembalanya sangat senang didoain. Dan saudara apa yang terjadi? Pak, gembalanya ngomong gini deh, acara kita, agenda kami geser aja deh. Acara kalian boleh deh di tanggal itu. Ajaib nggak saudara? Ngerti ya maksud cerita saya ya? Kadangkala ketika Tuhan suruh kita, yang bagian harus kita lakukan apa? Ya lakukan saja. Ketika Tuhan suruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang Musa lakukan? Ya lakukan saja. Mungkin nggak gampang saudara mengeluarkan jutaan orang Yahudi dari Israel. Ya mereka sudah bertahun-tahun nyaman di situ. Ya mereka sudah bertahun-tahun bekerja di situ, mengeluarkan jutaan orang. Tapi ketika Tuhan bilang keluar dari situ, Musa lakukan itu. Dan sama seperti Uria. Ketika Uria disuruh sama tuannya, disuruh sama rajanya, walaupun konsekuensinya dia tahu dia akan mati, tapi karena dia tahu ada bagian yang harus dia lakukan, dia lakukan. Saudara, hari ini saya juga mau ajar kita sama-sama tentang arti dari ketaatan. Obedience. Ketaatan, ada banyak hamba Tuhan bilang ketaatan itu lebih baik daripada mendengar suara Tuhan. Karena ketika kita bisa taat, di situ hati kita bisa lebih diajar bagaimana menawan jiwa dan keinginan daging kita. Kadang-kala taat itu nggak gampang, benar? Saya pengennya begini loh, kenapa sih dia pemimpin nggak ngerti? Kenapa sih orang tua saya nggak ngerti? Saya maunya begini loh. Tapi ketika kita belajar taat, itu seperti menanggalkan jiwa dan kedagingan, itu melatih loh saudara. Kenapa? Karena suatu saat ketika kita dilatih seperti itu, kita jadi tahu. Dan akhirnya ketika kita jadi pemimpin, orang-orang di bawah kita juga akan bisa taat sama kita. Latihan. Karena apa yang kita lakukan, konsekuensinya ada. Kita lakukan yang baik, kita akan terima yang baik. Kita lakukan yang buruk, kita akan terima yang buruk. Seperti Daud. Dia hamilin istri orang, Daud terima konsekuensinya. Anaknya meninggal, itu pertama. Kedua, dia dikejar-kejar sama anaknya sendiri. Yang anaknya berikutnya namanya Absalom. Kalian mungkin tahu ceritanya. Bahkan bukan dikejar-kejar lagi. Bukan dikejar-kejar mau dipenjara, enggak. Dikejar-kejar mau diapain? Dibunuh. Dan Daud itu ngalamin itu berkali-kali saudara. Dari waktu masa Saul dan akhirnya Absalom. Kita tahu bagaimana ceritanya. Dan kita sama-sama belajar. Yuk, kita mau belajar dari Uria. Satu yang kita belajar sama-sama. Uria itu orang Het. Orang Het pada zaman itu adalah orang yang dikutuk sama bangsa Israel, orang yang dikutuk Tuhan. Tapi karena perjanjian yang diikat orang Het dengan Abraham, dengan tanah dan gua Makpela, akhirnya
semuanya beres, semuanya selesai. Yang pertama kita mau sama-sama belajar bahwa apapun juga takdir kita, tidak ada takdir yang buruk. Tuhan mampu menggantikannya dengan yang kebaikan dan keajaiban. Itu pertama. Kedua, mari belajar punya loyalitas kepada Raja kita. Kalau kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, mari belajar loyal. Mari belajar taat. Taat sama orang tua, taat sama pemimpin rohanimu. Karena saya percaya, apapun juga yang dia perintahkan, apapun juga yang dia lakukan, dia sudah bertanggung jawab lebih dulu ke Tuhan. Sekalipun dia salah apa yang dia lakukan, kesalahannya akan ditanggung siapa? Pemimpin, bukan engkau. Engkau malah akan dihargai Tuhan. Kenapa? Karena engkau belajar taat. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar dari Uria. Nanti kalian bisa baca lagi bagaimana kesetiaannya, bagaimana loyalitasnya, bagaimana dia sebenarnya tahu ada yang salah, tapi dia tetap lakukan. Karena apa? Karena perintah dari pemimpin saya. Dia tahu sebenarnya ada yang salah dari raja saya, tapi dia tetap taat. Kenapa? Karena itu raja saya yang bicara. Dia tahu konsekuensinya dia akan mati, tapi dia tetap lakukan karena dia tahu ini rajaku yang ngomong.